Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi muttafaqun alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bab al-wudu, ya, kitab Thaharah, hadis ke-41. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi muttafaqun alaih. Kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yu'jibuhu ngawakaken ing Nabi apa at-tayammunu tetengen fi tana'ulihi ing dalam nganggo sandale Gusti Rasul wa tarajjulihi lan sisirane Gusti Rasul wa tuhurihi lan sesucine Rasul fi sya'nihi kullihi lan ing dalam kahanane sekabehane Rasul. Ini hadis masih bab Thaharah, ya, persiapan sholat. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu. Rasulullah sallallahu selalu mengistimewakan yang kanan atau mendahulukan yang kanan, baik dalam memakai sandalnya, bersisirannya, bersesucinya, bahkan dalam semua kegiatannya. Wa fi sya'nihi kullihi, semua kegiatannya. Itu arti bebasnya begitu. Nah, yu'jibuhu itu seperti a'jabani, telah membuat saya terpukau, kan gitu ya. A'jabani hadza syai' li hasani, telah membuat terpukau hal ini karena keindahannya. Itu a'jaba, ya. Seperti ajib itu. Waduh, ajib gitu ya. Ajib kan artinya sesuatu yang lebih dari kebiasaannya. Kata-kata yu'jibuhu, kata beberapa ulama, ini sebenarnya sinonim dari kata-kata yuhibbu, menyukai, ya, menyukai. Jadi Rasulullah menyukai menggunakan yang kanan, baik dalam memakai sandalnya, sisirannya, bersesucinya, bahkan di dalam segala kegiatannya. Gitu. Nah, sehingga kalau sudah yu'jibuhu, sudah yuhibbuhu, apa yang dicintai Rasulullah, kita harus mencintainya, ya, begitu. Hadis ini sebenarnya sama dengan hadis-hadis yang lain. Seperti Rasulullah bersabda, kulu washrabu bima yaminikum, makanlah dan minumlah dengan tangan kananmu. Washrabu bima yaminikum, minumlah dengan tangan kananmu. Lalu di hadis yang lain Rasulullah bersabda, idza tana'ala ahadukum falyabda bil yamin, jika kamu memakai sandal, mulailah dengan yang kanan. Wa idza naza'a falyabda bishimal, jika melepas sandal, mulailah dengan
kaki kiri. Ini bukti bahwa kanan itu Rasulullah selalu menyukainya. Lalu di sini ada wa fi sya'nihi kullihi, dan semua kegiatannya. Kalau semua kegiatan Rasulullah memakai atau mendahulukan yang kanan, sebenarnya ada dua hal yang dikeluarkan dari keumuman ini, yaitu ketika kita keluar dari masjid, dan yang kedua ketika kita masuk ke WC. Rasulullah itu kan kegiatan Rasulullah, tapi Rasulullah kalau keluar dari masjid mendahulukan kaki kirinya, sama dengan ketika masuk di WC, Rasulullah mendahulukan kaki kirinya. Jadi wa fi sya'nihi kullihi, dan semua kegiatannya ini masih umum, ditahsis ya. Ada dua hal yang tidak masuk daripada kullihi ini, yaitu ketika keluar dari masjid dan ketika masuk ke WC. Ini. Hadis ini memang menjadi kaidah, kalau sesuatu yang baik ya, maka dipergunakan yang kanan, selainnya mempergunakan yang kiri gitu. Itu kaidahnya begitu. Sesuatu yang baik ya, atau yang thayyib ya, digunakan yang kanan. Sesuatu yang selainnya seperti mustaqdzarah, kotoran dan lain sebagainya, itu selain yang baik, maka dipergunakan tangan yang kiri. Sehingga at-tayammun ini fi sya'ni kullihi, dalam ulama mengatakan bukan karena harus kanan ya, harus di kanan, tapi kata ulama apa saja yang menggunakan tangan kanan itu lebih mudah, maka itu juga masuk di hadis ini. Seperti contoh, kita naruh saku. Kalau saku itu ditaruh sebelah sini, kita ngambilnya susah. Nah, banyak kata ulama fi tasahuli tanawulihi, bagaimana mempergunakan tangan kanan ini mudah, sehingga walaupun naruh saku sebelah kiri, maka itu tidak bertentangan dengan hadis ini, karena ngambilnya enak. Tapi kalau sakunya di sini kan nggak enak ya, nekuk begitu ya. Itu sama dengan ketika Rasulullah menaruh pedangnya ketika perang, terus sebelah kiri, bukan sebelah kanannya. Padahal di sini fi sya'nihi kullihi, semua kegiatan Rasulullah mendahulukan yang kanan. Ini kenyataannya Rasulullah ketika berperang menaruh pedangnya di sebelah kiri, karena tasahul tanawulihi, mudah meraihnya gitu. Nah, itu juga tidak bertentangan dengan hadis ini. Yu'jibuhut tayammunu fi sya'nihi kullihi ya. Juga contoh, orang memakai jam tangan biasanya ditaruh di sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Ya, karena zaman dulu jam tangan itu barang mahal, hanya dipakai oleh pasukan perang. Dan juga komandannya memberikan aba-aba, nanti jam sekian, tepat sekian menembak sasaran. Nah, itu semua pasukan menaruh jamnya sebelah kiri. Sebelah kiri. Lalu dia megang senjata, di sininya nyiap nyentil. Jadi dia sekalipun naruh di kiri jam itu tidak bertentangan dengan hadis ini, karena tasahuli tanawulihi, gampang untuk dipergunakannya. Kalau kita naruh jam tangannya di sini, nanti dia sudah tepat belum aba-aba dari komandan, ini lagi, itu nggak praktis. Sehingga naruh jamnya sebelah kiri, sehingga sekaligus melihat sasaran, sekaligus melihat jam. Nah, itu kata ulama begitu.
Jadi hadis ini tidak harus kanan semua, tapi ada beberapa masalah yang tempatnya di kiri, tapi itu sebenarnya yang dimaksudkan kanan, ya. Seperti menaruh jam tangan, ya, menaruh saku baju, lalu menaruh pedang, ya, di sebelah kiri. Tidak ada pasukan perang menaruh pedang sebelah sini, nggak ada. Naruhnya sebelah kiri. Itu yang dimaksudkan dengan wa fi sya'nihi kullihi, ya begitu. Jadi kaidahnya kalau kiri itu lil asya al mustaqdzarah, pada masalah-masalah yang kotor, ya begitu. Ya, bagaimana ukurannya? Ukurannya ya kita, ya, seperti bentuk kebersihan, ya itu tuh tangan kiri. Tapi kalau yang baik harus tangan kanan. Bahkan makan itu tadi kulu idza akala ahadun falyabda biyaminihi atau kulu biyamaya minikum. Sampai di hadis yang lain fa inna syaitana la ya'kulu bishimalihi. Mengapa makan suruh tangan kanan? Karena setan kalau makan tangan kiri, gitu. Jadi kalau orang yang makan pakai tangan kiri itu sama dengan setan. Nah, kita tidak mau disamain dengan setan, ya. Tapi itu biasanya kebiasaan, ya. Kalau kita biasa tangan kiri, sekalipun tangan kanannya nganggur, biasanya dia tidak memakai tangan kanannya. Dan ini pernah satu kejadian ketika Rasulullah SAW mengetahui seseorang memakan dengan tangan kirinya. Kata Rasulullah, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Dia mengatakan, la astati', nggak bisa. Kata Rasulullah, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Dia mengatakan, la astati', saya tidak bisa. Lalu Rasulullah bersabda, kadzabta, bohong kamu. Lalu dia mengangkat tangan kirinya, tidak bisa. Jadi ketika dia makan tangan kiri di depan Rasulullah, kata Rasulullah, makan dengan tangan kanan, nggak bisa. Coba dengan tangan kanan, nggak bisa. Kata Rasulullah, kadzabta, kamu bohong. Setelah Rasulullah mengatakan kamu bohong, mungkin kalau bahasa bebasnya, ya udah kalau begitu. Nanti tunggu akibatnya. Setelah Rasulullah bersabda begitu, dia mengangkat tangannya ke mulutnya, dia tidak nyampe. Lalu kanannya dicoba, dia tidak nyampe. Makanya dia disebutkan salah satu orang yang kalau makan itu mulutnya yang datang ke makanan, bukan makanan datang ke mulutnya. Karena dia mengingkari petunjuk Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah memberi petunjuk itu tidak ada tujuan lain kecuali untuk kebaikan kita bersama, ya, untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi nanti itu berkaitan dengan apakah makan, minum, apalagi bersesuci harus pakai tangan kanan, kalau pakai tangan kiri bagaimana? Atau apakah hukumnya? Gitu. Apakah hukumnya pakai tangan kanan? Itu apakah hukumnya? Apakah wajib? Apakah sunnah? Gitu. Jumhur ulama mengatakan memakai tangan kanan dalam segala hal itu hukumnya sunnah. Tapi kalau orang tahu disengaja pakai tangan kiri, katanya dia berdosa karena dia telah menentang aturan atau dia telah tidak menerima aturan atau petunjuk dari baginda Rasul. Tapi kalau lupa makan pakai tangan kiri, oke. Tapi kalau kita udah tahu dan kita sengaja pakai tangan kiri, itu yang bermasalah. Nanti fi tahurihi, di dalam bersesuci, ini mahalus syahid, karena kita sedang bicara wudu. Nanti kalau berwudu itu tangan
Sunnahnya tangan kanan dulu, sebelah kanan dulu semuanya. Kecuali yang satu, kayak kepala kan satu ya, boleh di mana saja. Jadi kalau tangan, kaki, telinga itu harus kanan dulu. Bagaimana kalau orang lupa? Nggak apa-apa. Tapi kalau disengaja tidak boleh, gitu. Tidak boleh. Nah, dalilnya sunnah karena kata Sayyidina Ali, tangan ini kan satu anggota badan, kaki juga satu anggota badan. Ya mana saja yang kita dahulukan nggak apa-apa, karena itu sudah memenuhi rukun-rukunnya, begitu, rukun-rukunnya, gitu. Nah, hadis ini atau pendapat itu ada hubungannya dengan ayat wa idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum warjulakum ilal ka'bain, gitu. Itu di situ tidak ada apa catatan mana dulu yang dicuci. Pokoknya orang wudu itu syaratnya cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, ngusap kepala. Itu orang berwudu. Nah, mana yang harus dimulai dulu? Nah, ini nanti di hadis berikutnya. Di hadis berikutnya disebutkan idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum. Ya, di hadis berikutnya ya. Idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum. Jika kamu berwudu, maka mulailah dengan kanan kalian, gitu. Ini yang dari kanan kirinya ya. Tapi dari urutan di apa? Dia Al-Qur'annya tidak ada yang menyaratkan urutan. Itu, tidak ada yang menyaratkan urutan. Jadi kalau orang nyuci kaki dulu lalu baru tangan, muka, itu sudah memenuhi mencuci rukun-rukun berwudu. Awalnya begitu. Lah, tapi kita harus jelas dari mana nih mulainya. Hanya ketika Rasulullah masuk di Mekah, waktu Fathu Makkah, sana tuh ada jalan masuk ke Makkah tuh ada dua, ada lewat atas, lewat bawah. Kalau lewat atas namanya Kude, lewat bawah namanya Kida. Cuma beda harokat saja. Lalu Rasulullah mulai dari atas karena sahabat bertanya, dari mana nih kita masuk Mekah? Rasulullah dari Kude, dari atas. Ya. Ini Kude itu lalu Misfalah, lalu Mekah, haram ya. Itu. Nah, yang kedua, ketika Rasulullah masuk di Mekah lalu tawaf, ketika mau sa'i, di situ inna shafa wal marwata min sya'airillah. Sahabat bertanya lagi, kita sa'i dari mana? Nah, lalu Rasulullah bersabda di hadis berikutnya, ibda'u bima bada Allah. Mulailah dengan yang Allah mulai. Mulailah dengan yang Allah mulai. Allah memulainya menyebutnya sofa dulu, inna sofa wal marwata dan marwah. Sehingga sa'i itu dari sofa dulu ke marwah, terus bolak-balik itu. Sama di wudu juga, ketika ayat idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Lalu ketika sahabat bertanya, wudu dari mana dulu ini? Rasulullah bersabda, mulailah yang Allah mulai. Karena di Al-Qur'annya faghsilu wujuhakum, muka dulu. Lalu setelah itu wa aydiyakum, tangan. Setelah itu ru'usakum, setelah itu arjulakum ilal ka'bain. Nah, sekarang ditetapkan wudu itu tidak bisa dari belakang. Ya. Ditetapkan, maka di fikih disebutkan ada tartib. Nah, tartib awal sih nggak ada tartib itu. Ada tartib gitu. Terus urut-urut, dari mana urut-urut tuh? Dari tata letak yang ada di Al-Quran itu. Sofa marwah, sofa dulu. Oh berarti sa'i dari sofa dulu. Wudu itu
Faksilu wujuhakum, muka dulu. Akhirnya wudu muka dulu, bukan tangan dulu. Yang sekarang ditetapkan wudu harus urut-urut, ya, urut-urut tartib. Pertama muka, yang kedua tangan, yang ketiga kepala, yang keempat kaki. Itu. Sekalipun di Al-Quran tidak menyarankan harus begitu, ya harus begitu. Jadi maksudnya nanti di hadis yang ke-40 ini, hadis ke-44 disebutkan ibda'u bima bada'allahu bihi, ya ibda'u ngawitana sapa sira kabeh bima kelawan barang bada'a kang ngawiti sapa Allah gitu bihi ing ma, ya mulailah kamu seperti apa yang Allah mulai begitu. Jadi kalau di Al-Quran sebutkan di ayat pertama ada Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Ini apakah satu masa atau apa? Nah, tapi kalau dilihat urutnya, oh pertama tuh Nabi Nuh dulu, yang kedua Ibrahim, setelah itu Nabi Musa, setelah itu Nabi Isa. Begitu. Jadi urutan yang ada di Al-Quran itu mengandung arti yang sekalipun tidak diomongkan, mengandung arti zamaniyah, ya waktu, gitu. Termasuk di bab wudu begitu. Idza tawaddu'tum fabda'u bima yaminikum, ya gitu. Kata ulama sebenarnya kalau dipikir-pikir, ya apakah memulai kanan itu sunnah atau wajib? Kalau ngelihat dalilnya, kata ulama, idza tawaddu'tum fabda'u bima yaminikum. Jika kamu berwudu, mulailah dengan kananmu. Berarti memakai kanan itu wajib dari sisi dalil, ya, dari sisi dalil. Dari sisi nas, dari sisi dalil lebih kuat yang wajib. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak wajib, ya, sunnah saja. Sunnah saja. Nah, itu. Karena Sayyidina Ali mengatakan la ubali bada'tu bil yusra au bil yumna idza atmamtu bil ghusli. Saya tidak peduli apakah kanan dulu, kiri dulu. Yang intinya itu kita membasuhnya secara sempurna. Kalau kita membasuh muka secara sempurna, tangan secara sempurna, mau kiri mau kanan, ya jadi. Ya. Tapi kanan dulu kalau membasuhnya tidak sempurna, ya tidak jadi wudunya. Sehingga ucapan Sayyidina Ali ini dijadikan dasar oleh ulama bahwa memulai bersesuci dengan kanan dulu itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Sekalipun kata sebagian ulama dari sisi dalil itu wajib lebih kuat, karena di hadis berikutnya, hadis nomor 42, idza tawaddu'tum fabda'u bima yaminikum. Jika kamu berwudu, maka mulailah dengan kananmu, gitu, dengan kananmu. Bisa dipahami kira-kira ya? Ada pertanyaan dulu, silakan, mangga, tentang al-yumna ini. Silakan. Atau kita ngobrol aja. Jadi hadis yujibu tayammuna idza tawaddu'tum fabda'u bima yaminikum, ya. Lalu melompat di hadis ke-44 itu disebutkan ibada'u bima bada'allahu bihi, ya. Mulailah dengan yang Allah mulai, ya. Jadi ini yang menjadi dalil tartib dalam ibadah. Kalau Allah memulai al-wajhu, ya muka dulu. Kalau Allah memulai sofa, summa inna sofa wal marwata, berarti sa'i itu dari sofa dulu. Karena Allah memulainya dengan sofa dulu, baru dengan marwah. Itu yang disebutkan dengan hadis dari Jabir, ibda'u bima bada'allahu bihi, gitu. Oke. Ada yang bertanya, silakan. Izin apa?
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung saja Pak. Ini tadi ketika melihat kedudukan hukum wudhu secara dalil, Abah sudah memaparkan bahwasannya ya kalau dilihat dari nas wajib. Ya. Tapi kalau dilihat dari jumhur ulama itu sunnah. Nah ini boleh nggak Raskadi berandai-andai juga Pak? Boleh enggak? Ya Raskadi ini begitu sunnah saja Bang. Boleh nggak begitu? Bang? Sunnah muakkad. Oke. Boleh. Terima kasih. Ya. Itu saja Pak. Iya boleh. Artinya kita tadi kan sunnah, tapi kalau orang berwudu tahu sunnahnya kanan, dia sengaja kiri aja dulu tasahulan, menyepelekan petunjuk Rasulullah itu menjadi haram. Nah gitu maksudnya. Makanya kalau istilah tengahnya sunnah muakkad, ya boleh ya sunnah muakkad gitu. Kan dari sisi dalil memang secara rasional memulai yang kanan itu kalau ada ulama sebagian mengatakan wajib lebih kuat karena hadis berikutnya ibda'u bima tadi tawadda'u bima yaminikum, berwudulah kalian dengan mulai kanannya seperti tangan kanan, kaki kanan, telinga kanan gitu kan. Mengapa kalau muka kok sekali kena muka kan satu gelondong ya, kepala satu gelondong boleh itu. Tapi kalau kita mengambil pendapat yang mengusap kepalanya separoh harus ngambil kanan. Kan ada ulama yang mengusap kepalanya kan sedikit kan, jangan segi sebelah sini, jangan sebelah kanan. Tapi kalau yang jumhur musabnya kan semua laki-laki itu. Kalau perempuan kan sebagian rambut. Itu ngambil yang sebelah kanan gitu. Begitu kira-kiranya. Saya mengajak ya kalau sudah tahu begini, kalau makan, minum apa, gunakan tangan kanan. Jangan pakai tangan kiri. Kalau tangan kirinya lagi sibuk, tangan kanan lagi sibuk, oke lah. Kadang-kadang tangan kanannya nganggur, ya minum, ambilnya tangan kiri. Gitu. Tangan kanannya buat apa kan gitu? Gitu ya. Jadi pakailah tangan kanan. Dan insya Allah akan lebih baik karena ini petunjuk dari Rasulullah SAW. Keberkahannya ada. Karena kata Rasulullah, inna syaitona la ya'kulu bishimalihi. Sesungguhnya setan itu kalau makan dengan tangan kirinya. Ya, kita tidak mau kalau orang tasyabbaha biqaumin, ya, menyerupai satu golongannya, kita jangan menolak kalau dikelompokkan dengan golongan itu kan. Itu. Perbuatannya kayak setan dibilang, wah setan nih. Tapi kita marah kan gitu kan, enggak boleh ya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Di kisah tadi dengan Rasulullah, orang makan biasa tangan kiri. Dia pakai tangan kiri, tapi tangan kanannya nggak ada masalah, sehat apa gitu, cuma tidak digunakan aja. Kata Rasulullah, makanlah dengan tangan kanan. Dia bilang nggak bisa. Kata Rasulullah, kadzabta, kamu berbohong. Gitu. Artinya kalau masalah kebaikan, umpamanya ngetok pakai tangan kanan nggak jadi soal. Tapi kalau tadi jelas ya, seperti makan, sisiran, apalagi wudu, sesuci harus tangan kanan dulu, jangan membiasakan tangan kiri, gitu. Karena itu persoalan kebiasaan saja. Ada orang kidal apa-apa tangan kiri. Kalau bisa makan jangan tangan kiri. Tapi kalau ngetok apa gitu, boleh. Karena tangan itu kalau dibiasakan kegunaannya, tangan kiri juga seperti tangan kanan. Jadi dia bisa fungsi semua. Kan ada kadang-kadang orang badminton, tangan kanan ayu, tangan kiri ayu, kan ada gitu ya. Gitu. Tapi kalau tangan kanan tidak digunakan, ya bisa jadi dia kalah kegunaannya, lebih lincah tangan kirinya. Gitu. Begitu. Jadi sabda Rasulullah, kadzabta, kamu berbohong, tidak bisa menggunakan tangan kanan, itu menjadi renungan kita. Ya kalau orang-orang yang kebetulan
istilah sekarangnya itu kidal. Kidal itu yang dipergunakan tangan kiri, nulis tangan kiri, makan tangan kiri, apa tangan kiri, salaman tangan kiri, tapi tangan kanannya nggak sakit nggak apa, sehat. Ini namanya kebiasaan. Adapun tangan kanannya lumpuh apa ya itu kan masalah. Si tangan kanannya biasa, sehat, gedenya pada baik. Ya, tapi dia mengatakan tidak bisa. Kata Rasulullah, kadzabta, kamu berbohong. Termasuk di adab ya, adabu al-aqli, adabu al-husli, adabu al-libasi ya. Tata krama berpakaian, sandal kanan dulu. Pakai celana, ya kanan dulu ya gitu. Jadi di Islam diatur semua. Orang pakai sandal harus kanan dulu. Lalu pakailah semua. Nggak boleh pakai sandal satu. Ya kecuali memang kakinya cuma satu kan. Kalau kakinya dua harus dua. Kata Rasulullah, jangan pakai sandal satu, pakai semua. Kalau enggak semua. Gitu. Itu karena tidak imbang. Kita kan dianjurkan untuk keseimbangan, keindahan. Nanti nyukur rambut juga ada peraturan yang nggak boleh nyukur rambut separuh, yang separuh biarin nggak boleh. Nah dulu Rasulullah melihat ada anak kecil dicukur separuh. Kata Rasulullah, ahlikhu kullahu au utrukhu kullahu. Syukur semua kanan kiri atau biarin semua panjang semua, jangan separuh dicukur separuh dibiarin. Ini nggak indah. Itu namanya adab al-libas ya. Tata krama berpakaian, tata krama makan, semuanya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Abah tentang haid. Abah nggak apa-apa ya Abah. Jadi seorang wanita kan ketika sedang haid itu tidak melakukan sholat. Nah, bagaimana cara mengkodoh atau bagaimana agar sholatnya itu tetap utuh seperti laki-laki? Di dalam hukum Islamnya seperti apa, Abah? Terima kasih. Oke. Memang ini orang punya utang gitu ya. Orang punya utang, apalagi utang sama Gusti Allah. Utang sembahyang karena haid. Bagaimana kira-kira nyaurnya tuh utuh, tidak kurang. Bismillah. Nah, bagaimana caranya? Di antara petunjuk ulama, bagaimana kira-kira perempuan ini nyaur utangnya itu utuh atau bahkan lebih gitu. Lebih nggak apa-apa, kalau kurang yang masalah kan. Sehingga kalau pengen seperti itu, kata ulama, kalau ini akhir ini mulai ini terakhir ya. Ini mulai terakhir. Kata ulama kalau mulai haidnya itu menjelang asar. Nanti kodonya itu duhur di kodoni lagi. Duhur yang sudah, karena bisa jadi pada waktu itu sebenarnya sudah haid. Nanti penghabisannya juga begitu. Gitu. Penghabisannya tuh kalau masih ada tengah waktu yang lama, umpamanya begini. Menjelang duhur berhenti. Lah subuhnya ini dianjurkan dikodoni. Menjelang subuh berhenti lalu mandi, lalu sholat duhur. Lah mundur satu waktu, lalu yang depan maju satu waktu, sehingga tidak ada yang kurang. Lebih kan nggak apa-apa. Gitu. Aja medit, maksudnya kan saya sudah sholat, ya sudah dong, nah, gitu. Nggak begitu. Cara mengkodonya itu ditambahi belakang, ditambahi depan, sehingga kita yakin tidak ada sholat yang tercecer, gitu. Tercecer. Dianjurkannya begitu. Tapi kalau kita yakin, ya nggak apa-apa. Ya, yakin gini maunya. Kita menjelang Isya sudah, atau menjelang Isya, menjelang habis Isya sudah
antara iya antara tidak gitu ya. Nah, subuh masih sudah ingkito odam, darah sudah nggak ada, ya. Tapi masih ada apa istilahnya ya, ada bekas-bekas sedikitnya itu. Nah itu cara wudunya kita harus ditambahi itu, sehingga tidak ada keraguan sholat yang tertinggal. Gitu. Caranya begitu. Kalau nambah boleh, kecuali yang yakin betul saya sudah tenggangnya lama dan tidak keluar, darah haidnya masih sudah betul-betul bersih, tenggang waktunya lama seperti antara subuh dengan zuhur jauh gitu ya, itu nggak apa-apa. Tapi harus yakin. Karena ibadah kalau tidak yakin tidak sah. Yakin bahwa ketika sholat subuh ya itu tidak ada ragu-ragu lagi, betul-betul sudah bersih gitu. Itu begitu. Jadi tambahi belakang, tambahi depannya ya gitu. Cara mengkodoninya itu. Insya Allah tidak ada sholat yang tidak, utang yang tidak terbayar gitu. Karena utang kepada Gusti Allah harus lebih didahulukan membayarnya. Inna dainallahi ahaqqu ayyuqda. Sesungguhnya hutang kepada Allah lebih utama didahulukan pelunasannya gitu. Begitu. Oke, ada lagi yang bertanya? Mohon izin bertanya, Pak, terkait dengan wudu. Bagaimana cara membasuh anggota wudu bagi orang yang cacat begitu, Pak? Misalnya tangannya sebelah kanannya nggak ada satu, atau kaki atau bagian tubuh yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana cara berwudu sedangkan anggota wudunya ada yang tidak ada atau tidak sempurna, ya tidak sempurna. Memang kita dianjurkannya itu disuruhnya membasuh anggota-anggota badan, sudah disebutkan ya, seperti muka, tangan, kaki. Bagaimana kalau tangannya cuma satu, tangan kiri lagi ya yang ada, tangan kanan kita tidak mendapatkan afdoliyah bersuci yang sebelah kanan dulu. Ini tidak apa-apa ya, tidak jadi soal orang yang anggota badannya tidak sempurna, tidak berkewajiban untuk buat tangan palsu lalu tangan palsunya dicuci. Enggak berkewajiban gitu. Kalaupun dia ada tangan palsu, ya, tidak berkewajiban dicuci, ya. Karena dia syaratnya itu kan di permukaan kulit ya, dia bukan kulit kan, plastik ya. Nah, dia tidak ada kewajiban, Jadi orang beribadah itu tentu sesuai dengan kemampuannya tubuh kita masing-masing. Kata Rasulullah, "Sholli qa'ima." Salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati, kalau tidak mampu, faqa'ida. Harus duduk, enggak apa-apa. Kalau duduk tidak mampu, fa illam tastati fa'alal jambi. Boleh sambil tiduran. Miring. Kalau kita masih bisa, orang masih bisa goyang-goyang, dimiringkan ke kiblat. Tapi lumun miring saja tidak bisa, yumi'u imaan, berisyarat dengan matanya saja. Jadi ibadah itu ya begitu mudah gitu ya. Contoh yang kedua umpamanya syarat menghadap kiblat, sholat. Menghadap kiblat itu, yang wajib menghadap kiblat itu apanya Pak Hamid? Bahu, apalagi? Jadi menghadap kiblat itu yang wajib bukan muka, tapi yang wajib dadanya. Kalau orang sholat
dadanya dipelenggokkan ke sana, itu syaratnya gugur. Satu, tidak menghadap kiblat, bukan muka. Gitu. Boleh orang sholat mukanya ndeluk, ngelihat itu nggak ngeliat, tapi dadanya harus lurus ke Ka'bah. Sekarang kalau seandainya orangnya bungkuk, bagaimana coba? Dadanya menghadapnya ke lantai, sah nggak sembayangnya? Sah. Syaratnya jempol kakinya menghadap ke kiblat. Jangan jempol kakinya diarahkan ke sana. Yang satu menghadap Korea, yang satu menghadap ini, nggak bisa. Harus lurus, gitu. Jadi ibadah itu seperti itu. Kalau tangannya satu nggak ada, ya nggak apa-apa. Gitu. Sama dengan syaratnya sholat menghadap kiblat, ya. Yaitu yang menghadap dadanya. Kalau dadanya nggak bisa, orangnya bungkuk, yang menghadap adalah mata kakinya, jempol kakinya, diluruskan ke Ka'bah. Gitu. Jadi sah. Gitu. Ini nanti ke yang lainnya. Gitu. Orang lagi haji, tahallul, rambutnya nggak ada, orang udah botak gimana nih? Apa dikelotok kulitnya? Ya enggak. Itu cukup dilewatkan pisau saja di atas kepalanya, gini aja. Ya nggak ada rambut yang putus, tapi udah tahallul namanya. Gitu. Ya sesuai dengan kondisi kita masing-masing begitu. Paham ya? Jadi orang-orang yang cacat itu tidak berkewajiban untuk melengkapi anggota tubuhnya karena wudunya harus kanan kiri enggak, ya, seadanya saja. Gitu. Pakai sandal harus dua, ya kalau kakinya dua, kalau kakinya satu, ya cukup satu sandalnya. Karena pakai sandal itu kan untuk menjaga anggota badan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti menginjak kotoran, menginjak duri, menginjak paku gitu. Jadi kalau kakinya satu, ya sudah satu aja yang dijaga, kan gitu. Intinya kan gitu, menjaga tubuh kita dari musibah-musibah yang mungkin akan mengenai kaki kita. Gitu. Jadi ibadah muwassa, ya, luas, muyassar, gampang, ya, dan tidak ada beban melebihi kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak membebani beban kepada di luar kemampuan kita. Gitu. Itu gitu. Ya. Dan banyak lagi contohnya ya. Itu salah satu contoh saja. Seperti orang sholat harus berdiri kalau mampu, gitu ya. Orang menghadap kiblat, ya kalau mampu. Karena beberapa orang tidak bisa menghadap kiblat. Orang bungkuk, kan ada orang bungkuk ya. Gitu. Oke, ada lagi? 5 menit lagi, silakan. Ada yang bertanya? Ibu-ibu masih ada? Suaranya terang nggak, Ying? Terang ya? Masih ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Abah, izin bertanya tentang kiblat Indonesia menuju Arab Saudi kan tidak lurus, Pak. Tidak lurus ke barat, jadi agak serong ke berapa derajat. Nah, kita kan tawajuhnya kan harus ke kiblat. Nah, itu apakah harus ke Ka'bahnya, Ainul Kiblat, atau yang penting kita ke barat gitu lah. Makasih lah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini tentang menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu orang yang dekat dengan Ka'bah, orang yang jauh dengan Ka'bah, itu hukumnya berbeda. Kalau orang dekat dengan Ka'bah, kita harus yakin betul kalau kita berdiri itu
Kalau jalan terus nabrak Ka'bah lurus. Tapi kalau orang yang jauh dari Ka'bah, dibatasi dengan berbagai negara, pulau apa, itu kewajibannya syatrul Masjidil Haram, arah-arah Masjidil Haram. Arah-arahnya Masjidil Haram lingkungannya kita sing penting madhep ngulon. Tapi lamun kita di Mekah, kita di Madinah, apalagi kita di Masjid Haram, harus jelas menghadapnya. Gitu. Kadang-kadang orang tuh di dalam masjid juga salah ngadep. Iya. Udah di jero masjid, usul analinnya ngadep aja mana? Ya. Begitu. Salah. Kadang-kadang seperti di sini, masjid ke sini, tapi nggak ada tempat, diundang. Sholatnya madep mengundang kan mana ya? Jadi coba kalau madep ke sini nanti nggak kebagian tempat kan. Undang kan paling 40 cm ya. Akhirnya dia mujurnya undaknya itu yang dia kan sering begitu kan ya. Nah itu tuh yang nggak jadi. Di Al-Qur'annya amin haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram ya. Menghadaplah syatrul Masjidil Haram, arah-arah Masjidil Haram. Arah-arah gitu ya. Kita yakin nih kalau ke sana ya pasti ke Saudi kan gitu ya. Tapi apakah akurat mentok ke Ka'bah? Kita tidak berkewajiban. Dan itu tidak diwajibkan oleh kita. Kita yakin pokoknya kalau ya tekan masjid. Ya, kalau masjidnya gede segini, Masjidil Haram, Ka'bahnya di tengah segini, jadi mungkin tidak harus lurus sini. Yang penting kena Masjidil Haram aja udah cukup. Gitu. Kalau didrobosakan drobos mana ya. Tapi kena Masjidil Haram. Itu namanya syatrul Masjidil Haram. Arah-arah Masjidil Haram. Tidak harus di titik Ka'bahnya. Kalau jauh ya. Kalau kita berada di sekitar Mekah ya kita harus yakin betul. Kalau kita berada di masjid, kalau bisa ndeleng Ka'bah. Mustaqbilal Ka'bati. Sunnah dirobah. Niatin sembahyang madhep Ka'bah, orang madhep kiblat. Hari kiblat siarara kan, menghadap Ka'bah. Nah, kalau kita lagi umroh atau lagi haji, sholat di Masjidil Haram, nah, itu di dalam masjid, kedeleng Ka'bah walaupun separuh nih gurita atau mustaqbilal Ka'bati. Itu sembahyang madhep Ka'bah. Nah, Ka'bah ini ngarep. Tapi kalau dari sini tidak boleh mustaqbilal Ka'bah, mustaqbilal kiblah. Gitu karena kiblah dengan Ka'bah berbeda sedikit. Ka'bah memang kiblatnya umat Islam. Tapi kalau kiblat tidak harus mentok di Ka'bah. Gitu. Umpamanya kita mentok di pojoknya Saudi, ya udah jadi. Kita mentok di pojoknya masjid udah jadi. Gitu. Sing penting arah-arahnya. Tidak harus pas gitu. Gitu. Sekalipun begitu kita yakin bahwa kiblat yang ada di sini, di mana di Indonesia ini, ya kalau diluruskan ya nanti mentok di Ka'bah. Setidaknya mentok di Masjidil Haram. Gitu. Setidaknya begitu. Salatnya jadi. Harus yakin. Tapi kalau nggak yakin, ini saya salat nih, kayaknya nanti tekan Ka'bah beli kayak nggak tekan orang tadi malah gitu. Harus yakin. Al ibadah bil yakin, sihhatul ibadah bil yakin. Saya ibadah dengan keyakinan. Gitu. Sihhatul muamalah bil bayyinah. Ya. Sahnya muamalah itu harus dengan bukti. Kalau tidak ada bukti ya tidak sah ngaku-ngaku. Kamu punya utang sama saya, mana buktinya? Nggak sah ngaku-ngaku. Tapi kalau ibadah harus yakin. Kalau tidak yakin, tidak sah. Ya. Sihhatul ibadah bil yakin, sihhatul muamalah bil bayyinah. Gitu. Paham ya? Masih ada? Cukup? Allah alam. Allahumma alimna bima alamtana wa alimna ma yanfa'una. Yazidna ilman yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma faqina fid din wa alimna ta'wil. Allahumma faqina fid din wa alimna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi sirril Fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Qabalallahu bal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.